Atur suara. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Hadirin sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman dan adik-adik sekalian, jamaah pengajian rutin masjid kita bersama, Masjid Nur Shalihin, yang semoga kita semua oleh Allah senantiasa diberikan rahmatnya, Allah senantiasa berikan karunia kepada kita berupa taufik, hidayah dan keistiqomahan sampai kelak kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan tidak apa-apa Bu, ya duduk situ aja ya. Tapi jangan di depannya perempuan, laki-laki semua ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa taufiqan. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman serta adik-adik sekalian, jamaah Masjid Nur Shalihin, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Dan salah satu yang paling kita syukuri saat ini adalah Allah memberikan kepada kita kesempatan dan kemauan untuk tetap istiqomah dalam talabul ilmi, di dalam menuntut ilmu. Karena selama seorang muslim itu masih mau belajar, maka kebaikan masih ada dalam dirinya. Selama dia masih merasa butuh untuk duduk di majelis ilmu, maka artinya rahmat Allah masih terus membersamainya.
Selama seorang muslim terus merasa haus untuk dipuaskan dirinya dengan ilmu-ilmu syariat, itu cirinya dia masih berada di dalam ruang lingkup cinta dari Allah Ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah, ada yang muda, ada yang sudah sepuh, ada yang laki-laki, perempuan, bahkan ada yang anak-anak. Maka di setiap majelis berulang kali saya ingatkan, jangan segan bawa anak kecil. Maka kalau majelis semacam ini banyak anak kecil, harus saling memahami. Takmir yo ojo kereng kenemenen, orang tua jangan los keterlaluan. Faham enggak? Jadi orang tua juga punya kewajiban untuk apa? Ngontrol anaknya. Takmir pun juga punya hak untuk mengingatkan. Daripada diingatkan orang lain, orang tuanya mangkel, karuan diingatkan sendiri karena itu anak panjenengan. Faham boten? Kalau yang rame suaminya, oh istri, biasanya begitu. Istri yang rame, suami yang mengingatkan. Wis, tendensius ini. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita bersama, kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan termasuk bersambung salawat dan salam itu untuk kita semua sebagai umatnya yang tidak pernah lelah meniti jalannya. Saya awali kajian ini dengan satu kalimah hikmah dari Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ada satu kalimat yang perlu kita tulis dengan tinta emas. Kita tulis di buku-buku pelajaran kita, kita masukkan ke dalam fikiran dan hati kita supaya kita tidak sempat bosen untuk ibadah. Tidak sempat bosan. Namanya manusia kan yo ada titik jenuhnya. Namanya dalam Islam itu futur. Futur itu biasa. Futur itu artinya keadaan yang menurun setelah sebelumnya begitu kuat. Itu namanya apa? Futur, menurun, biasa. Tapi kalau futur itu dibiarkan berlanjut, maka nanti mompa imannya untuk kembali seperti semula itu berat. Maka ketika futur itu dilawan. Maka begini, Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani mengatakan, At-tariqu ilallahi tawil. Jalan untuk kita menuju Allah itu panjang sekali. Jalannya panjang. At-tariqu ilallahi tawil. Dan antum bisa buka di kitab-kitabnya para ulama tentang apa? As-sayru ilallah. Laisa sayrul abdan bal sayrul qulub. Orang kalau berjalan menuju Allah itu yang bergerak pada hakikatnya bukan fisiknya, tapi pergerakan itu ada di dalam hatinya. Nah, maka Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani mengatakan jalan menuju kepada Allah itu jalannya panjang. Wa nahnu namshi fihi kasulhafat. Sementara kita ini berjalannya di jalan yang rutenya panjang tadi, melakune koyok keong. Sulhafat itu kura-kura. Tapi kalau diterjemahkan bebas, lebih tepatnya seperti apa? Keong, karena keong itu di tempat kita untuk orang yang lemot. Lemot itu dibilang kayak apa? Keong. Maka beliau mengingatkan kita, walaisatil ghayatu an-nasilan nihayah. Maka ingat, fahami, perhatikan dengan baik. Tujuan kita bukan sampai di ujung perjalanan, enggak. Karena menurut beliau enggak akan sampai. Jalannya panjang, kita berjalan dengan cara yang sangat lambat. Itu pun kalau jalan terus. Terkadang sih ketutup males, ketutup sakit, ketutup bad mood. Iya benda. Ketutup refreshing, segala macam.
Ini kalau jalan terus saja, jalannya seperti keong tidak mungkin nyampe. Apalagi sering berhenti. Maka Syekh Al-Albani mengatakan, walaisatil ghayatu an nasilan nihayah. Maka tujuan kita bukannya sampai di garis finish, enggak. Terus tujuannya apa? Walakinnal ghayatu, tapi tujuan kita adalah annamuta wa nahnu ala hadha tariq. Tujuan kita itu nanti kita ini wafatnya biiznillah di atas jalan ini. Walaupun belum sampai. Tapi minimal kita berjalan di atas jalan ilmu ini sampai kapan? Sampai mati. Maka Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah itu mengatakan apa? Ketika ditanya sama seseorang, ila mata tatlubul ilma, mau sampai kapan cari ilmu terus? Wis tuwek, ilmumu wis akeh. Kalaupun niatmu untuk menyebarkannya kembali, waktumu sudah tidak cukup. Apa kata Imam Ahmad? Ilal maut, saya akan terus masuk sini. Sudah sini, tidak usah tolak-tolak. Nah ini Bu, ini orangnya ini. Wong ya teko akhirnya. Coba ndak dekengan pusat itu saya suruh duduk di Ondo kok. Karena dekengan pusat aja ini. Sampai mana tadi? Wis enak-enak, ritmenya bagus, rusak wis. Nah maka kata Imam Ahmad, ilal maut, sampai kapan? Sampai mati. Dan orang yang beruntung adalah mereka yang meninggal di atas jalan ilmu. Kenapa? Nanti kita sebutkan banyak keutamaan-keutamaan orang yang tidak pernah berhenti mencari ilmu. Maka dalam pepatah yang lain, dalam satu kalimat hikmah yang lain, Imam Ahmad mengatakan apa? Ma'al mihbarati ilal maqbarati. Akan terus saya bawa tempat tinta ini. Maksudnya Imam Ahmad apa? Saya akan terus menulis, belajar, mencari, membaca, menghafalkan. Terus ma'al mihbarah ilal maqbarah. Akan saya bawa tinta ini sampai saya masuk ke kuburan. Nah, maka dengan itu Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala itu mengingatkan kita. Maka tujuan kita ini bukan kita sampai di garis finish. Ndak sampai. Dalane dawa mlakune koyok keong. Tapi kita berharap kita nanti meninggal di atas jalan ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, kilauan cahaya ilmu yang kita maksudkan di sini adalah pembuka kajian Masjid Nur Shalihin dalam rangka supaya kita ini mendapatkan semangat yang tidak putus untuk mencari ilmu. Tetap semangat, tetap membara, membara pokok genit tok emotikone wis pokoknya ya. Terus tetap tidak pernah jenuh walaupun terkadang ilmu yang disampaikan itu terulang, tapi semangatnya itu tidak boleh padam. Yang pertama, antum fahami satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hadis ini singkat tapi maknanya tidak pernah hilang untuk menjadi obor penyemangat kita dalam mencari ilmu. Saya ingat sekali quotes-nya Kiai Haji Abdullah Said rahimahullah, pendiri Hidayatullah. Itu beliau gambar kapal gitu, kapal kemudian berlayar di laut, di sampingnya ada gambar ombaknya tinggi. Terus beliau bilang apa? Senantiasa perbaiki kapalmu. Dicek terus ada keretakan atau tidak. Dan pastikan bahan bakar untuk menyalakan generatormu tidak pernah habis. Karena perjalanan ini masih panjang dan ombaknya begitu berat. Itu kalimat singkat beliau tulis tangan, kemudian ada gambar perahunya. Tapi itu menjadi apa? Penyemangat yang luar biasa. Jadi menurut beliau dicek terus perahu ini. Perbaiki terus ada retaknya apa tidak.
dan kamu kontrol bahan bakarnya masih cukup atau sudah hampir habis. Kenapa? Karena jalan kita masih panjang sementara ombaknya begitu besar. Artinya fitnah-fitnahnya itu begitu besar. Nah, maka apa? Kapal selat Hormuz ngawur mana? Baik, astagfirullah, astagfirullah. Saya ki setelan serius sih. Maling ngopi rusak. Sudah. Maka begini, satu hadis sebagai pembuka. Hadisnya singkat dan saya yakin panjenengan sampun hafal. Minimal kalaupun belum hafal, panjenengan sudah akrab dengan hadis ini. Hadisnya berbunyi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin. Orang yang Allah menghendaki kebaikan untuknya, untuk orang itu, untuk man tadi, maka Allah akan menjadikan orang tersebut faqih di dalam urusan agama. Faqih itu ngerti, faham dan mampu mengamalkan. Itu orang yang oleh Allah diinginkan kebaikan untuknya. Sementara kalau kita itu ngerti faham agama itu tidak mungkin muncul seperti surat Al-Kahfi. Wa atainahu min ladunna ilma. Ilmu laduni yang Allah berikan kepada siapa? Sayyiduna Khadir. Nanti kita sampaikan juga. Kalau untuk orang model kita Pak, jauh dari itu Pak. Jauh. Karena ilmu yang Allah berikan itu khusus untuk orang-orang bertakwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah maka Allah ajarkan ilmu kepadamu. Khadir, takwanya luar biasa. Ibadahnya luar biasa. Istiqomahnya luar biasa. Orang yang dipilih oleh Allah. Maka Allah mengatakan dalam Al-Kahfi, wa atainahu min ladunna ilma. Kami berikan untuknya ilmu dari sisi kami. Maka disebut ilmunya ilmu apa? Laduni. Sampai kalau kita tidak percaya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu menjelaskan mengenai ilmu laduni tadi. Ilmu yang didapatkan dengan tiba-tiba, moro-moro dapat ilham. Saya tanya sama antum sekarang kalau tidak ada ilmu laduni itu. Yang pertama menemukan minyak bumi itu siapa? Terus yang ngurui ngolahnya siapa? Terus yang ngajari sampai kemudian ada yang jadi solar, ada yang jadi bensin, ada yang jadi plastik. Itu yang ngajari siapa pertama kalinya kalau bukan Allah? Terus Allah mengajarkannya lewat apa kalau bukan laduni? Tiba-tiba muncul ilham. Ini Abu Shanum ini berangkat ke Blitar. Ada tempat pengolahan plastik menjadi solar. Bisa bensin juga. Tapi masuk Pak. Monggo Pinara. Solar. Itu ketika anaknya cerita, itu ilmunya didapat dari mana? Yo cerita nih yo nyoba-nyoba. Nyoba-nyoba, dicek, dites, sampai keluar solarnya itu. Karena dia yakin bahan awalnya plastik itu minyak bumi. Maka akan kembali lah disuling jadi seperti itu. Masya Allah. Nah sudah. Tapi karena kita bukan khadir, kita ngerti ilmu itu di mana dia adalah ciri Allah menginginkan kebaikan untuk kita, tidak akan didapatkan dengan cara tanpa dicari. Maka harus duduk mencari ilmu. Ta'allam falaisal mar'u yuladu alima. Belajarlah. Laisal mar'u yuladu alima. Karena manusia itu tidak tercipta dalam keadaan alim, tercipta dalam keadaan apa? Bodoh. Maka untuk menghilangkan kebodohan itu Allah ngasih cara. Allahul ladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a faja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apapun. Setelah itu Allah bukan ngasih ilmu, Allah memberi sarana. Allah jadikan telinga, Allah beri mata, Allah berikan kemampuan untuk memahami
afidah. Nah maka dengan itu Allah akan menanyakan kepada kita, ini sarananya sudah diberi, kenapa kamu tidak mau cari ilmu? Nah maka kalimat barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuknya, maka Allah menjadikannya mengerti ilmu, itu dalil wajibnya mencari ilmu untuk orang yang kepingin mendapatkan kebaikan dari Allah. Karena tidak ada kebaikan kecuali lewat ilmu. Orang ngerti sholat tahajud karena ilmu. Orang ngerti bersabar atas cerewetnya istri. Sabar. Kenapa kok langsung gaduh begini? Gak asik. Ya ganti materi aja. Orang rela bersodakoh dalam keadaan dia ngerti kebutuhanku akeh, tapi dia berani bersedekah tadi, itu tidak lain dan tidak bukan karena dia punya ilmu. Seorang petani nandur pari mulai wene sampai panen telungulan, bahasa Inggris. Sampai panen telungulan, kalau ndak punya ilmu, di minggu kedua dibabat. Lah lapo nandur suket. Di minggu kedua dibabat sama dia. Lah lapo nandur suket. Karena minggu pertama keluarnya apa? Daun semodel rumput. Pekan kedua rumput. Pekan ketiga rumput. Sampai nanti menjelang masuknya 2 bulan seminggu. Anda ngerti pari Anda. Nggak ngerti Anda wong desa Anda. Ganti dinyek saja wong kutho Anda. Iki lho desa. Jadi kita balik sekarang, timbangannya itu kita balik. Kutho itu malah ketok elek gitu loh. Ngopong kutho, iki lho wong desa. Nah, ketika mulai muncul 2 bulan 1 minggu, mulai muncul bulir kecil. Tapi warnanya masih hijau. Kalau dari awal dia tidak ngerti ilmu, itu dibabat sama dia. Apa yang menjadikan petani kok sabar nunggu sampai 3 bulan? Karena dia punya ilmu. Nah, maka itulah Allah Ta'ala mengajak kita untuk mencari ilmu. Maka apabila Allah menginginkan kebaikan untuk seorang manusia, Allah menjadikannya faham dalam ilmu agama. Nah sekarang lihat, al-iradatu iradatani. Keinginan itu ada 2. Nomor 1, iradatullahi. Nomor 1, keinginannya Allah. La budda an tatahaqqaq. Kalau keinginan itu adalah keinginannya Allah, pasti terwujud. Pasti terwujud. Kenapa begitu? Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ilmunya Allah kun fayakun. Itu iradah yang pertama, keinginannya Allah. Nomor 2, iradatul insani, keinginannya manusia. Ini boleh jadi terwujud dan tidak jarang tidak terwujud. Nah sekarang lihat, untuk orang yang berilmu, kebaikan itu untuknya, untuk orang berilmu tadi, keinginannya orang tersebut atau keinginannya Allah? Keinginannya siapa? Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, berarti keinginannya dia atau keinginannya Allah? Keinginannya Allah. Maka kebaikan untuk orang berilmu pasti terwujud. Imma fid dunia wa imma fil akhirah. Dunia atau akhirat. Pasti terwujud. Nah, maka dengan itu kalau ingin meraih kebaikan yang tidak mungkin gagal, jalannya cuma satu. Kebaikan itu Allah datangkan lewat ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan, ketika beliau menafsirkan hadis ini, beliau mengatakan wa mafhumul mukhalafati, maka cara berpikir secara terbaliknya, kalau orang Allah kepingin dia baik diberi ilmu, maka kalau ada orang yang Allah tidak kepingin dia baik, dijauhkan dari ilmu. Dijauhkan dari ilmu. Apa artinya? 3. Nomor 1, tidak mau mencari ilmu dan duduk di majelis ilmu. Nomor 1. Jadi kalau sudah mulai muncul kemalasan untuk datang ke majelis ilmu, ingat toh hadis ini.
Jangan-jangan Allah sedang tidak menginginkan saya berada di dalam kebaikan. Dilawan. Nomor 2, tidak didekatkan dengan ahli ilmu. Tidak didekatkan dengan ahli ilmu. Wes gak gelem golek ilmu, gak gelem nyedek kepada para ulama. Yang ketiga, tidak mampu mengamalkan ilmu. Itu ciri orang yang oleh Allah tidak diinginkan kebaikan untuknya. Dan kebaikan yang Allah maksud, itu tidak mesti orangnya kudu sugih loh ya. Boleh jadi orang yang tidak berilmu itu di dunia kaya raya. Boleh jadi orang yang tidak berilmu tersebut, boleh jadi ulang tahunnya di Paris. Boleh jadi. Pokoknya ada. Bisa jadi. Iya. Fokus. Ini pembukaan, tidak boleh macam-macam. Sampai mana tadi? Paris. Sampai Paris. Pare. Anda kalau ke Pare sebelum TMP itu, sebelah selatan jalan itu ada Paris. Iya. Jadi kalau mau ulang tahun di sana. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sudah. Maka dengan itu jamaah, ketika Allah itu tidak menginginkan kebaikan, bukan berarti orangnya jadi miskin papa di dunia ini, kepingin iki gak iso loh. Imam Ahmad tidak punya apa-apa. Atha bin Abi Rabah, muridnya Abdullah bin Abbas, badannya kecil, kakinya yang separuh kecil. Yang satu utuh, yang satu kecil. Kalau jalan pakai tongkat, tidak dilihat sama manusia. Tapi dia pewaris ilmunya Abdullah bin Abbas. Kemudian siapa lagi? Antum lihat. Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim dan yang lainnya. Itu orang-orang yang Allah inginkan kebaikan. Maka hati-hati. Yang kedua, perhatikan. Antum buka. Dalam surah Al-Baqarah. Semuanya apa? Ketika Allah ingin memuliakan Nabi Adam. Yang awalnya malaikat itu memandang remeh Nabi Adam ini. Ketika malaikat mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, ngapain lagi menciptakan makhluk ini yang namanya Adam ini, sementara engkau telah memiliki kami, yang kami ini wa nahnu nusabbihu, bertasbih, bihamdika, dan kami memujimu, wa nuqaddisulak, dan kami mensucikanmu. Sementara makhluk yang akan engkau ciptakan ini, may yufsidu fiha, kesukaannya merusak. Tidak benar ya. Itu Aceh kan tidak rusak ya. Rusak apa enggak? Hampir 100% ya. Kamera arahkan ke antum, jangan arah terus. Wah, lama-lama bukan tepi jurang, melbu jurang ini, na'udzubillah. Katanya malaikat, apakah engkau akan ciptakan makhluk yang kesukaannya merusak? Wa yasfikud dima, senengannya bunuh-bunuhan. Lihat sekarang Amerika, bunuh-bunuhan. Lihat Israel, bunuh-bunuhan. Bahkan Israel yang dibunuh bukan manusia model kita, para nabi. Yaqtulul anbiya, para nabi dibunuh. Kenapa sejarahnya kok orang Israel suka bunuhin nabi? Karena Bani Israel itu sukunya banyak. Ketika dari suku yang satu, yang lainnya tidak terima, maka nabinya dibunuh. Nanti ketika Allah angkat dari suku yang lain lagi, yang satunya lagi tidak terima, dibunuh lagi. Sampai seperti itu terus. Nah, maka dengan itu Allah ingin menunjukkan kepada malaikat kedudukan mulianya Nabi Adam. Antum tahu dengan cara apa? Dibikin kaya? Enggak. Nabi Adam itu ketika turun, jangankan kaya, pakaian enggak bawa. Iya apa enggak? Dengan apa? Ilmu. Apa Allah katakan? وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah ajarkan semua ilmu kepada Nabi Adam. Ilmu lughat, bahasa. Ilmu asma'il jamadat. Apa-apa yang ada di surga. Apa-apa yang Allah, semuanya Allah ajarkan kepada siapa? Adam. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا
ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Kemudian setelah Nabi Adam diberitahu nama-nama tadi, Allah panggil malaikat. Malaikat iki apa? Tidak tahu ya Allah. Malaikat ini apa? Tidak tahu ya Allah. Malaikat ini apa? Tidak tahu ya Allah. Malaikat ini artinya apa? Tidak tahu ya Allah. Allah panggil Adam. Ambihum bi asma'ihim. Adam, tunjukkan ini apa? Tembok. Ini apa? Jam. Ini apa? Pohon. Ini apa? Ditunjukkan semua. Sampai malaikat itu tunduk, ngaku, dan ngerti kemuliaannya Nabi Adam. Bukan karena bentuk penciptaannya, bukan karena warna kulitnya, bukan karena kekayaannya, tapi karena ilmu yang Allah tempelkan pada Adam alaihi salam. Sampai malaikatnya mengatakan apa? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikatnya minta maaf. La ilma lana. Ya Allah, kami tidak punya ilmu ya Allah. Jadi rendah. Padahal malaikat. Ngaku tapi dia. La ilma lana. Kami tidak punya ilmu ya Allah. Maka antum tahu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ketika muridnya tanya, keren, top, panjenengan pancen ngeten. Nah, itu muridnya senang dengan gurunya Imam Hasan Al-Basri. Kenapa? Imam Hasan Basri itu orangnya biasa banget, basit, sederhana. Pakaiannya sederhana, kendaraannya sederhana. Dalam keadaan kalau beliau mau kaya, dengan mudah bisa kaya. Seperti Imam Ahmad. Antum cek sejarahnya Imam Ahmad itu. Imam Ahmad itu sampai pernah terpaksa menerima pemberian hanya gara-gara khawatir dihukum. Coba tidak khawatir dihukum gitu, gak diterima pemberian itu. Kita sekarang ngancam uang untuk dikasih kayak kota hukum. Masya Allah. Ya. Ini barusan bupati deket sini. Yang daerah terkenal satenya dulu ya. Ternyata suka malakin. Lanjut. Tambah ngopi, tambah panas. Sudah, apa yang terjadi? Muridnya tanya sama Imam Hasan Al-Basri. Masirru waqarika amamal agniya. Apa rahasianya panjenengan itu bisa keren di depannya orang-orang kaya? Gak ndingkluk blas. Tapi jangan diartikan kurang ajar loh ya. Beda loh ya. Percaya diri, mulia dengan ilmu, dengan sok itu beda. Paham enggak? Sok itu kalau bahasa Inggrisnya begedut. Antum cek di kamus English. Tapi English yang slang, jangan English yang madrasah. Kalau English madrasah ya enggak ketemu tuh. Ini English yang orang Inggris pun enggak ngerti. Terus bahasa mana ya? Begitu beda, kurang ajar itu beda. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Beliau mengatakan, mereka orang-orang kaya itu yahtajuna ma'indi. Mereka butuh apa yang saya punya. Mereka kalau mau mati tanya ke saya, tobatnya ya apa? Mereka kalau mati anak-anaknya datang ke saya, nyolati ya apa? Mereka kalau mau berangkat haji kepengen nebus dosa dalam tanda kutip. Mereka tanya manasiknya sama saya. Yahtajuna ma'indi. Mereka butuh apa yang saya punya. Wala ahtaju ma'indahum. Dalam keadaan saya tidak butuh dengan apa yang mereka punya. Ini loh Pak. Jadi kemuliaannya ilmu itu apa? Kelihatan. Nah, maka sekelas malaikat saja itu bisa turun di depan Nabi Adam. Karena apa? Yang satu punya ilmu, yang satu tidak punya ilmu. Sampai malaikatnya nyerah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, kami ngaku ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali apa yang Engkau berikan kepada kami, dan Engkaulah zat yang paling alim dan Engkaulah zat yang paling bijaksana. Itu loh ilmu iso ngangkat. Kemudian jangankan malaikat, makhluk kecil, burung hudhud. Tahu hudhud? Maka bahasa basinya orang Arab, ya bahasa basi ya.
Kalau disuruh ceramah, di depannya itu orang-orang hebat semua. Itu bilang apa? Wa ukrihu an atakallama amamakum kama karihal hudhud an yatakallama amama Sulaiman. Kata, saya ini terpaksa ngomong di depan panjenengan. Sebagaimana seekor burung hudhud harus ngomong di depan Sulaiman. Pret. Ini gaya-gaya basa-basi gak usum. Ini kalau 10 tahun yang lalu masih masuk ini. Seperti ustadz-ustadz kalau kumpul gitu ya. Terus salah satu suruh ngomong duluan. Saya ini bagaikan debu yang dibutuhkan ketika tidak ada air. Tapi kalau air-airnya sudah terkumpul maka debu tidak dibutuhkan. Wis lah gak usah basa-basi ngomong. Antum tahu lagi kalau mau disuruh doa. Antum. Ya antum. Cekelen mikir donga wis. Kesuwen setengah jam surung-surungan mik donga antum. Donga sekarang karena tawadhu itu bukan tasannu'. Tasannu' itu apa? Digai-gai. Tawadhu itu opo anane. Memang hatinya tunduk di depan manusia yang lainnya, tidak merasa lebih hebat. Itu sekarang tawadhu'nya itu apa? Tawadhu' untuk irtifa. Tawadhu' cek ketok keren. Sekarang wis gak usum. Karena tawadhu' model begitu di depan kamera sekarang. Kalau mau doa, oh enggak bisa. Yang lebih sepuh yang berdoa. Oh enggak bisa, yang sepuh banyak dosa. Yang lebih muda dosanya lebih sedikit. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah. Jangankan malaikat, manusia, ini burung kecil, namanya burung apa? Hudhud. Bisa nampak dalam tanda kutip lebih mulia dari seorang nabi, yang nabi itu hampir tidak punya ujian. Nabi Sulaiman ujiannya apa ya? Apa ujiannya Nabi Sulaiman? Hah? Siapa anaknya Nabi Sulaiman? Hah? Nabi Sulaiman selamat dunia, selamat akhirat. Maka kalau minta diuji seperti Sulaiman. Ya Allah, ujilah saya seperti ujiannya Nabi Sulaiman, ya Allah. Tapi selamat dunia, selamat akhirat. Soge, mulyo, rojo, opo sing dikarepi, keturutan. Tapi matinya masuk surga. Kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk. Mau begitu? Rano. Sudah, antum cek tentang Hudhud dengan Nabi Sulaiman. Ketika Hudhud punya sesuatu yang dia tahu, tapi Nabi Sulaiman belum tahu. Menjadikan Nabi Sulaiman apa? Oh ya wis. Kalau memang itu, saya hormat sama kamu. Dalam surah An-Naml ayat 20 sampai 21. Surah apa? An-Naml ayat 20 dan 21. Bahkan enggak 20 sampai 22. 20, 21, 22. Allah Ta'ala berfirman, وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. Nabi Sulaiman ketika barisno pasukannya, gajah, jerapah, bukan antum, ini antum jangan senyum-senyum. Kan Nabi Sulaiman itu pasukannya dari semua makhluk. Ternyata ketika pasukannya baris semua, hilang siji. Itu menunjukkan apa? Nabi Sulaiman itu orang yang begitu teliti. Yang dicek bukan yang besar-besar saja, tapi sampai yang kecil pun dicek. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, saya kok kehilangan satu ini. Mana burung Hudhud? Apakah dia termasuk minal ghaibin, termasuk orang yang tidak hadir dalam parade pasukan ini? Terus Nabi Sulaiman marah. Apa kata Nabi Sulaiman? La u'adzibannahu 'adzaban syadida. Tak hukum dengan hukuman yang berat itu Hudhud itu. Apa hukumannya? Ya mungkin ulune dipreteli atau saya akan hukum dia dengan hukuman yang berat. Aula azbahanna, kalau perlu zabah, tak beleh. Saya sembelih ini Hudhud ini.
Aw la ya'tiyanni bisultanim mubin. Kecuali kalau dia datang membawa alasan yang benar. Ini menunjukkan apa? Ada uzur. Tidak setiap hukuman itu saklek. Ada beberapa kondisi yang kita perlu apa? Toleransi. Maka kata Nabi Sulaiman, atau kalau dia datang membawa alasan yang jelas. Kemudian ayat yang ke-22, فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. Tidak lama setelah Nabi Sulaiman itu mencari Hudhud, tiba-tiba Hudhud datang. Tiba-tiba ngomong apa? Sulaiman, sabar dulu. Sabar. Hudhudnya bilang gitu, dia bilang apa? Ahadtu bima lam tuhid bih. Saya mendapatkan satu ilmu yang ilmu itu kamu belum punya. Ini ngomong di depan siapa? Nabi. Yang ngomong siapa? Manuk cili. Nggak sanggup yang guyu. Lah burung hudhud yang kecil sekali. Hanya gara-gara dia memiliki ilmu yang Sulaiman belum punya, dia selamat. Maka dengan ini antum buka kitab tafsirnya para ulama. Ilmu itu sabilun najat, jalan keselamatan. Maka Hudhud ini dengan bangganya dia bilang, ahadtu bima lam tuhid bih. Aku tahu satu ilmu yang kamu belum tahu. Waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Dan aku datang kepadamu dari negeri Saba dengan berita yang meyakinkan. Apa beritanya? Ada seorang ratu yang dimuliakan di negerinya, tapi ternyata dia tidak menyembah Allah. Karena ilmu itu, seekor burung hudhud di saat itu menjadi lebih mulia dibanding Nabi Sulaiman. Karena apa? Ilmu. Kemudian masih pada surah An-Naml pada ayat yang ke-15 tentang Daud dan Sulaiman, bapak dan anak. Keduanya menjadi mulia bukan sekedar karena kekayaannya. Nabi Daud luar biasa kaya raya. Nabi Sulaiman luar biasa kaya raya. Sampai Nabi Sulaiman itu kan kita tahu semua. Saking kayanya itu sampai Nabi Sulaiman itu berusaha memberi makan semua makhluk sak dunia. Kita MBG tak lu ruwet. Tit gitu enggak? Ada ya tit. Oh barusan ya. Nabi Sulaiman Masya Allah sak dunia mau dikasih makan. Saking merasa apa? Kayanya. Lah itu subhanallah itu sak dunia. Dan yang dikasih makan apa? Binatang. Antum tahu gajah sekali makan berapa kilo? Lah ini mek sak kotak cilik. Rego 15.000 ruwet keracunan nabrak berapa? Kamera. Berapa ribu mas? Berapa ribu mas? Jangan sembunyi. Berapa ribu? Ini orangnya ini yang ngomong. 8.000. Ini namanya Rio, rumahnya di sana loh, keras. Kalau perlu nanti saya kasih infonya. Nomor sudah, ini Nabi Sulaiman subhanallah saking kayanya. Tapi ketika Allah menceritakan kemuliaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, Allah tidak mengatakan tentang hartanya. Apa Allah katakan yang menjadikan mereka mulia? Allah berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. Apa? Ilma. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Kemudian mereka berdua, Daud dan Sulaiman mengatakan apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita, Daud dan Sulaiman, ala kathirin, dibandingkan banyaknya, min ibadihi, hamba-hamba Allah yang beriman. Berarti iman tanpa ilmu tidak menjadi mulia.
Maka antum lihat, yarfa'illahu alladhina amanu walladzina yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bergabung antara iman dan ilmu baru meningkat. Maka dalam surat An-Naml 15 ketika Allah menceritakan kemuliaannya Daud dan Sulaiman, yang Allah ceritakan apanya? Ilmunya. Yang Allah ceritakan adalah ilmunya. Kemudian antum perhatikan surat Al-Baqarah 234. Bagaimana ilmu itu menjadikan seseorang berkilau. Tapi berkilau itu ya bukan glowing, gak harus glowing ya. Banyak sekarang komen-komen di YouTube, di TikTok, Instagram. Wajah tidak mencerminkan ulama, kukulen. Wajahnya kusem. Wajahnya, dia tidak dilihat dari situ. Antum tahu ketika Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan itu ngangkat Atha bin Abi Robah jadi ulama. Itu ndak ada bentuk ulama itu ndak ada di tubuhnya Atha bin Abi Robah. Tapi kemudian orang-orang di sekitarnya sepakat dialah orang yang paling berilmu. Kenapa? Huwa warithu ilmi Abdullah ibni Abbas. Karena dia pewaris ilmunya Abdullah bin Abbas. Padahal secara perangai fisik, tidak ada bentuk-bentukan ulama. Nah maka silakan lihat Al-Baqarah 234. Ini cerita tentang siapa? Talut. Siapa? Talut. Kenapa Talut ini? Ketika dia diangkat menjadi raja yang akan memimpin perang. Setelah sebelumnya kaumnya minta apa? Ib'ats lana malikan. Kirimkan untuk kami seorang raja yang kami akan berperang di belakang dia. Artinya apa? Di bawah komandonya. Ternyata yang Allah pilih harapannya mereka wong soge. Nah sekarang lagi gak soge gak jadi. Lah ini yang apa? Yang negeri yang apa? Konoha atau apa namanya lupa. Iya karena memang nyalon itu ya rada abot. Perlu modal enggak? Perlu. Berapa Pak Disol? Tapi sudah beliau selesai sudah. Maka sekarang hiburannya ganti masjid sekarang. Subhanallah. Tapi itulah pengalaman itu terkadang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Masya Allah. Mantu gak sama melo-melo. Gak duwe modal. Sudah. Maka dengan itu ternyata yang Allah kirim siapa? Seorang laki-laki yang mereka anggap melarat. Kok jadi rojo? Ternyata pilihan Allah bukan karena kekayaannya tapi karena apa? Ilmunya. Perhatikan. Al-Baqarah 234. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Allah telah mengirimkan untuk kalian Talut sebagai raja yang kalian berperang di balik perintahnya dia. Dua empat tujuh ya. Naam. Di sini 247. Saya tulis 234. Barakallahu fiik. Al-Baqarah berapa? 247. Ini murid yang baik ini, luar biasa. Saya ngetes tadi. Ngetes. Saya lihat Anda itu bawa Quran enggak gitu. Emang lanang gak harusnya bawa Quran. Manut kok. Antum tahu tapi diem tok antum. Kalah sama ibu-ibu. Jadi cara ngelesnya begitu. Astagfirullah ya. 247. Nabi mereka mengatakan kepada mereka, Allah telah mengirim kepada kalian seorang raja. Bernama siapa? Talut. Apa jawaban mereka? Qalu anna yakunu lahul mulku alaina. Loh kok bisa orang ini yang jadi? Loh kok dia yang tadi? Kenapa harus dia? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Dan kami lebih berhak dibandingkan dia. Antum lihat, kenapa mereka merasa lebih berhak? Karena mereka merasa kekayaan itulah yang menjadikan seseorang pantas jadi pemimpin. Maka Pak Jokowi Masya Allah. Ketika Pak Jokowi merasa, saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini orang kampung. Oh itu luar biasa Pak Jokowi ini. Top. Ketika kemarin Pak JK ngomong, itu termol itu harus tahu
Jokowi itu jadi presiden karena saya. Wih, Pak Jokowi tawadhu, calon surga ini orang, Masya Allah. Dia bilang, loh antum dikira saya bercanda. Ngawur, sudah daripada masalah. Insya Allah komisaris. Saya kalau jadi komisaris gitu milih Pertamina saya. Insya Allah. Amin, amin, amin. Amin. Kalau saya jadi komisaris Pertamina, antum tak kayak bensin gratis pentingnya. Ya, gratis. Khusus jamaah ngaji gratis. Setiap datang 10 liter. Mumpung harga gak curiga tidak boleh. Ya Pak Is ya, 10 liter. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sudah. Apa yang menjadikan mereka merasa berhak untuk menjadi pemimpin? Karena mereka merasa dirinya apa? Kaya. Nah di sini antum buka tafsirnya. Ini ujiannya orang kaya. Kadang-kadang wong sugih ngono angel tuturane. Karena merasa apa? Aku wes soge. Soge itu mereka anggap suatu keberhasilan. Iya berhasil untuk mengumpulkan uang. Tapi belum tentu kekayaan itu yang Anda berhasil kumpulkan menjadikan Anda berhasil dalam semuanya. Belum tentu. Faham betul? Nah maka mereka mengatakan, Nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Karena dia orang miskin. Tolut itu apa? Melarat. Tolut itu apa? Melarat. Tapi lihat jawabannya Allah. Qala innallaha astafahu alaikum. Allah sudah milih dia untuk kalian. Kenapa Allah milih dia? Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Karena Allah memberikan kepadanya kelebihan dari sisi ilmu dan fisik. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Terserah Allah mau ngasih kekuasaan itu kepada siapapun, tapi intinya di sini kemuliaan yang Allah catatkan ada pada diri seorang Talut itu kemuliaan karena ilmu. Terakhir antum buka suratul Kahf ayat 65-66. Surat apa? Al-Kahfi 65 dan 66. Ayo salaman lagi. Walat antum nyalahno saya lagi. 65 dan 66. Begini. Ketika Nabi Musa ceramah dalam tanda kutip di depan Bani Israel. Salah seorang jamaahnya tanya, Man a'lamun nas fil ardi. Sopo menungso ndek donya iki sing paling pinter? Apa jawabannya Nabi Musa? Ana. Biar otak guyang-guyu di ana. Kalau kita ini, siapa manusia paling pinter sak donya? Nabi Musa bilang, saya. Fa'atabahullah ala annahu lam yuradda al-ilma ilallah. Maka Allah sedikit mencelanya dalam tanda kutip ya, karena kalimat mencela itu tidak cocok buat Nabi. Karena apa? Karena dia tidak mengembalikan ilmu itu kepada siapa? Allah. Maka apa yang terjadi? Allah katakan, ndak Musa. Ada satu orang di dunia lebih berilmu dibanding kamu. Kaget Nabi Musa. Sampai Khadir itu yang diceritakan dalam Al-Kahfi ini. Itu kan para ulama berselisih. Apakah dia seorang nabi? Ataukah dia orang soleh yang oleh Allah diberi karunia ilmu. Dan saya pribadi condong pada pendapat yang Khadir itu bukan nabi. Yang Khadir itu bukan nabi. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan ilmu itu dicari dari siapapun. Ini nabi datang merendahkan diri, manut untuk ikut kepada Khadir yang dia bukan nabi. Hanya karena Khadir punya apa? Ilmu. Sampai sama Khadir dikasih syarat. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Tidak kuat kamu ikut sama saya Musa. Karena kamu tidak akan sabar. Dan bagaimana kamu sabar atas sesuatu yang kamu belum punya ilmunya. Nabi Musa ngotot, sabar. Ya wis. Kalau begitu jangan tanya. Ojo takon. Sudah pertama perahu di bolong. Apa iki perahu di bolong? Kowe wong melarat.
satu. Tidak lama lagi lewat, anak kecil dibunuh. Kaifa? Kamu bunuh anak kecil yang tidak berdosa. 2. 3, ketika ada tembok yang mau roboh. Padahal sebelumnya minta makan di kampung itu sama penduduk kampung tidak dikasih. Maka Musa bilang, "Lau syi'ta latakhadta alaihi ajur." Kalau kamu mau dapat bayaran, dandani tembok ini. Telu. Wis hadza firaqu baini wa bainik. Sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Tak ceritani kamu atas apa yang kamu tidak mampu sabar. Itu Nabi sampai merendahkan diri kepada seorang manusia yang bukan Nabi. Hanya karena dia lebih mulia dengan dia oleh Allah diberi ilmu. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Boleh enggak saya ikut sama panjenengan supaya saya belajar sesuatu yang panjenengan tahu tapi saya belum tahu. Nah, itu jamaah sedikit kita sampaikan mengenai ilmu itu menjadikan seseorang itu mulia. Kalau ngomong hadisnya barang siapa meniti satu jalan antum wis ngelontok. Kalau kita ngomong penuntut ilmu itu sampai ikan-ikan di lautan memohonkan ampun antum wis ngelontok. Tapi nanti antum pulang antum cek lagi ayat-ayatnya tadi. Direnungkan, ditadabur pelan-pelan. Tujuannya apa? Karena ternyata dari semua kemuliaan di dunia, Allah meletakkan kemuliaan itu pada ilmu. Maka dengan itu, duduk cari ilmu. Belajar cari ilmu. Mendengarkan ilmu. Menghafal ilmu. Berusaha memahami ilmu yang insya Allah dengan semua itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita orang yang mulia dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Itu yang dapat kami sampaikan di malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada kajian-kajian rutin di Masjid Nur Salihin. Jadi nanti insya Allah kajian-kajiannya sudah mulai rutin dibuka kembali. Mulai nanti diawali hari Sabtu ya. Sabtu subuh bersama Ustadz Khalil Bustami. Dan diawali qiyamul lail dulu. Mulai jam 2:30 TET sampai selesai. Nanti dilanjutkan subuh berjamaah, dilanjutkan kajian, kemudian dilanjutkan dengan sarapan bersama. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagaimana sholatnya? Nampaknya kita sholat 2 kali ya. Jadi yang pertama yang sudah di dalam rapikan dulu softnya. Nanti yang belum dapat tempat sholat setelah sholat yang pertama. Jadi nanti yang sudah sholat duluan harap segera mohon maaf ya harap segera keluar untuk memberi tempat kepada jamaah yang kedua. Nah maka dengan itu harapan kami apa? Ayo bismillah kita gendong bareng-bareng, kita dukung bareng-bareng biar pembangunan masjid yang di sebelah utara bisa segera rampung. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.